Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam Jumat itu, angin bertiup kencang menelusup celah-celah jendela kayu rumah kontrakan tua di pinggiran kota Salatiga. Di dalam rumah itu, 4 orang mahasiswa berkumpul. Reza, Dito, Anin, dan Wulan. Mereka adalah anak-anak jurusan antropologi yang sedang melakukan proyek penelitian kecil-kecilan tentang budaya mistik Jawa, khususnya permainan jelangkung. Reza, yang terkenal berani dan keras kepala, tiba-tiba mengusulkan ide nekat. Gimana kalau kita coba main jelangkung beneran? Sekalian rekam buat dokumentasi. Anin langsung menolak, wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Reza, jangan main-main deh, ini bukan sekadar permainan. Ini bisa ngundang beneran. Tapi Reza tertawa enteng. Justru itu, Nin. Kita lihat sendiri, mitosnya benar apa enggak. Akhirnya, karena tekanan dan rasa penasaran, mereka setuju. Mereka membuat boneka jelangkung dari batang kayu dan kepala tempurung kelapa, mengenakan baju kecil, dan menancapkan pulpen di bagian tangan si boneka. Mereka duduk melingkar, lampu dimatikan, hanya diterangi lilin-lilin kecil. Reza memimpin pemanggilan. Jelangkung, jelangkung datang dari dunia lain. Datang jika kau ingin dipanggil. Tak ada yang terjadi di awal. Hening. Lilin bergetar, tapi tak ada suara. Sampai tiba-tiba, pulpen di tangan boneka bergerak sedikit. Anin langsung menjerit kecil, tapi Reza makin semangat. Siapa namamu? Tangan boneka perlahan menulis di kertas, Suratman. Mereka semua saling berpandangan. Suara angin tiba-tiba hilang. Rumah mendadak sangat sunyi. Terlalu sunyi. Wulan, yang sedari tadi diam, mulai menangis. Kita hentikan aja, aku gak enak, sumpah. Tapi Reza masih penasaran. Ia bertanya lagi. Kenapa kau datang? Jawaban boneka itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Karena kalian memanggil. Dan sekarang aku ikut. Tiba-tiba lampu-lampu padam total, lilin padam seketika, dan ada suara langkah kaki berat dari arah dapur. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Mereka buru-buru mengakhiri permainan dan membuang boneka jelangkung itu di sungai dekat rumah. Tapi sejak malam itu, gangguan tak berhenti. Pintu kamar Wulan terbuka sendiri tiap jam 2 pagi. Dito melihat bayangan seseorang berdiri di pojokan kamar mandi, tapi ketika dinyalakan lampunya, tak ada apa-apa. Anin sering mendengar suara tangisan di bawah tempat tidurnya. Dan Reza yang paling berani, justru mendapat yang paling parah. Suatu malam, ia mengaku melihat sosok pria tua dengan mata kosong berdiri di depan tempat tidurnya. Pria itu hanya diam. Tapi di dadanya tergantung boneka jelangkung yang sama, boneka yang seharusnya sudah mereka buang. Reza mencoba berdoa, tapi tak bisa bicara. Mulutnya terkunci, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap sosok itu perlahan mendekat, dan menghilang begitu saja. Esoknya, Reza demam tinggi. Badannya panas seperti terbakar. Ia mengigau terus-menerus sambil menyebut nama, Suratman. Suratman, ampun, jangan ikut aku lagi. Sahabat kisah mistik, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa sosok yang datang lewat boneka jelangkung? Dan kenapa Reza yang memanggil, kini malah seperti dirasuki? Apakah benar, sekali dipanggil, dia akan ikut seumur hidup? Malam demi malam berlalu, dan keadaan Reza makin memburuk. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Ia sering mengigau, menyebut nama yang sama, Suratman. Anin yang mulai merasa ada yang tidak beres, nekat mencari informasi lebih dalam.
Anin pergi ke perpustakaan daerah Salatiga dan mencari arsip-arsip tua yang berkaitan dengan permainan jelangkung dan kasus mistis. Disitulah ia menemukan sebuah artikel koran dari tahun 1987 tentang seorang pria bernama Suratman Widodo, mantan dukun pesugihan yang tewas gantung diri di rumahnya, tak jauh dari tempat kontrakan mereka sekarang. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah pernyataan warga dalam artikel itu. Konon, Suratman sebelum meninggal sempat berkata, "Siapapun yang memanggilku lewat boneka itu, akan kujadikan wadah. Aku tak akan kembali sebelum kubawa satu jiwa bersamaku." Anin langsung menunjukkan temuannya ke Dito dan Wulan. Mereka sadar bahwa yang datang malam itu bukan sekadar arwah penasaran, tapi sosok yang sedang mencari tumbal. Sementara itu di rumah kontrakan, Reza mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke dinding, bahkan sempat mencakar-cakar tubuhnya sendiri sambil berkata, "Dia marah, dia belum diajak pulang, dia ingin tinggal di tubuhku." Wulan, yang sudah tak tahan dengan semua kejadian ini, mengusulkan agar mereka memanggil seorang orang pintar. Lewat bantuan tetangga, mereka dipertemukan dengan Mbah Warto, seorang sesepuh kampung yang dikenal bisa melihat dan berkomunikasi. Begitu Mbah Warto menginjakan kaki di rumah kontrakan itu, ia langsung bilang, "Kalian sudah membuka pintu yang tak bisa ditutup sembarangan. Boneka itu hanya media, yang kalian panggil bukan arwah, tapi entitas yang lebih tua dari sekadar makhluk gentayangan." Saat ritual pembersihan dilakukan, Reza mengamuk. Suaranya berubah berat, matanya merah, dan ia berteriak bukan dengan suaranya sendiri. "Aku belum puas. Satu jiwa harus mengikut." Tubuh Reza melayang beberapa senti dari lantai, sebelum akhirnya roboh dan pingsan. Ritual malam itu berhasil membuat Reza sadar kembali. Tapi Mbah Warto memberi peringatan keras. Ini belum selesai. Ia sudah menempel. Jika tidak dikembalikan ke asalnya, ia akan menunggu. Lama pun tak apa. Tapi saat lengah, ia akan menjemput. Mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke lokasi awal mereka membuang boneka jelangkung itu, di sungai kecil di belakang rumah. Tapi yang mereka temukan membuat napas mereka tercekat. Boneka itu sudah tidak ada. Dan di batu besar dekat aliran sungai, tertulis dengan cat merah yang entah dari mana asalnya, "Kalian sudah memanggilku. Kini kalian milikku." Sejak boneka jelangkung itu hilang dari tempat mereka membuangnya, suasana jadi jauh lebih mencekam. Ketiganya, Reza, Anin, dan Dito, berusaha tetap tinggal di kontrakan sambil menenangkan Wulan yang akhirnya memutuskan pindah ke rumah saudaranya di Ungaran. Tapi sekalipun Wulan pergi, teror justru makin menggila. Malam itu, Anin terbangun karena suara pintu kamar terbuka perlahan. Awalnya ia mengira Dito yang masuk, tapi saat ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Lalu dari bawah tempat tidurnya, terdengar suara boneka kayu diseret. Krek-krek. Anin nekat mengintip ke bawah kasurnya. Di sana, dalam remang cahaya, ia melihat dua bola mata kecil menatapnya balik dari kepala tempurung kelapa. Boneka jelangkung itu kembali. Tapi kali ini, di tubuhnya tergantung gumpalan rambut manusia dan potongan kuku yang menghitam. Anin pingsan malam itu, dan bangun dalam keadaan tubuhnya dipenuhi bekas cakaran halus. Reza yang sebelumnya sempat membaik, mulai kerasukan lagi. Namun kali ini, bukan hanya Suratman yang menyuarakan dirinya lewat tubuh Reza, tapi juga suara perempuan tua yang mereka tidak kenal. Mbah Warto yang datang lagi malam itu terlihat tegang. Ini bukan hanya tentang Suratman. Kalian telah membuka gerbang tempat arwah-arwah yang tidak tenang berkumpul. Dan Suratman hanyalah salah satu dari mereka. Menurut Mbah Warto, Suratman semasa hidup adalah dukun yang gemar memperdaya orang dengan iming-iming kekayaan lewat pesugihan. Tapi pesugihannya bukan sembarangan. Ia menggunakan boneka medium, semacam jelangkung, sebagai alat penampungan arwah para tumbalnya. Saat Suratman mati gantung diri karena dikejar warga yang kehilangan anak-anaknya,
boneka itu ikut terkubur bersamanya. Hingga ada seseorang yang menggali makam Suratman dan membawa boneka itu kembali ke dunia. Boneka yang kalian pakai malam itu bukan sembarangan boneka. Itu boneka warisan Suratman. Boneka yang menyimpan arwah banyak korban. Dito, yang sedari tadi diam, akhirnya buka suara. Aku yang nemu bonekanya di gudang kosong dekat stasiun lama. Aku kira itu bisa buat properti penelitian. Tapi tak ada dari mereka yang tahu bahwa saat Dito mengambil boneka itu, ia telah membuka kembali siklus kutukan yang tertidur sejak puluhan tahun lalu. Malam harinya, Reza menghilang. Ia pergi tanpa jejak, hanya meninggalkan tulisan di dinding kamar dengan darah. Aku pergi menjemput yang lainnya. Dan yang lebih mengerikan, tetangga melaporkan bahwa 3 anak kecil hilang di sekitar kompleks rumah kontrakan malam itu. Salah satunya, keponakan pemilik warung depan kontrakan. Anin dan Dito sadar, ini sudah jauh melampaui batas. Kini bukan hanya mereka yang terancam, tapi siapapun yang tinggal di sekitar boneka itu. Kutukan Suratman telah hidup kembali, dan mungkin sedang mencari tumbal baru untuk melanjutkan warisan kelamnya. 2 hari setelah Reza menghilang, suasana di sekitar kontrakan benar-benar berubah mencekam. Udara jadi lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tak lagi berkicau di pagi hari. Dan para tetangga mulai melaporkan hal-hal aneh, dari suara jeritan di tengah malam, hingga penampakan bayangan hitam yang muncul di atap rumah. Anin dan Dito, yang kini hanya berdua, berusaha mencari petunjuk kemana Reza pergi. Mereka kembali ke rumah keluarga Reza di Magelang, berharap menemukan sesuatu. Di sanalah, semuanya mulai terkuak. Ibu Reza, yang awalnya enggan bicara, akhirnya membuka suara ketika Dito menunjukkan foto boneka jelangkung itu. Wajah Ibu Reza mendadak pucat pasi. Kalian telah membangunkan kutukan yang sudah lama kami kubur. Ia lalu menceritakan sesuatu yang tak pernah diceritakan pada Reza seumur hidupnya. Suratman, si dukun pesugihan, adalah kakek kandung Reza dari jalur ayah. Ayah dari suamiku adalah dukun. Ia meninggal tidak wajar karena dihakimi warga. Sejak itu, keluarga kami berpindah-pindah dan mengganti nama belakang. Aku tak pernah cerita pada Reza karena takut dia ikut tertarik dengan hal-hal mistik. Tapi rupanya, darah tak bisa berbohong. Saat Reza tanpa sengaja memanggil Suratman lewat boneka jelangkung, darah dalam tubuhnya mengenali ikatan leluhur. Itulah mengapa Suratman bisa masuk lebih dalam, bahkan menolak dilepaskan, karena ia merasa telah menemukan tubuh baru. Anin dan Dito akhirnya kembali ke Salatiga bersama seorang teman lama Reza yang kini menjadi santri di pesantren khusus Ruqyah, Ustaz Yayan. Ustaz Yayan membawa kitab, air Ruqyah, dan doa-doa pembebasan. Mereka mencari Reza ke tempat-tempat yang berkaitan dengan masa lalunya, hingga akhirnya mendapat petunjuk lewat mimpi Anin. Mimpi yang memperlihatkan sebuah bangunan tua dengan pohon beringin besar di sampingnya. Ternyata, itu adalah rumah lama Suratman, yang kini tinggal puing-puing di ujung kampung, tepat di dekat sungai tempat boneka jelangkung dibuang. Dan benar saja, malam itu mereka menemukan Reza. Tubuhnya bersimpuh di tengah puing, mengenakan jubah putih lusuh dan kalung dari kuku serta rambut manusia. Di sekelilingnya ada lingkaran tanah yang ditaburi abu gosong dan tulang kecil. Reza menatap mereka, tapi bukan dengan tatapan manusia. Kalian datang, tapi dia belum selesai. Dia butuh pengganti. Jika bukan aku, maka salah satu dari kalian harus jadi wadahnya. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka berguncang, dan dari balik bayangan bangunan roboh, sosok hitam besar bertanduk muncul perlahan, tinggi sekitar 2 meter. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti hangus terbakar. Ustaz Yayan langsung melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Makhluk itu meraung keras, lalu lenyap dalam sekejap. Tapi Reza pingsan seketika. Saat diperiksa, dadanya sudah dipenuhi bekas goresan seperti simbol, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun dari sorot matanya yang terbuka setelah sadar, Reza seperti bukan dirinya lagi.
Setelah berhasil menemukan Reza dalam keadaan sadar tapi dengan tubuh yang penuh simbol-simbol aneh, Anin, Dito, dan Ustaz Yayan membawa Reza ke pesantren tempat Ustaz Yayan mengajar. Di sana, mereka mulai melakukan serangkaian ruqyah, berharap bisa menghapus jejak kehadiran Suratman dari dalam tubuh Reza. Namun saat air ruqyah menyentuh kulit Reza, tubuhnya langsung kejang dan mulutnya menjerit keras. Dari suara Reza, keluar suara yang tidak manusiawi. Kalian pikir kalian bisa menghapus darah yang telah dijanjikan? Perjanjian itu kekal, sampai keturunan terakhir. Suara itu diiringi dengan angin kencang yang tiba-tiba muncul dalam ruangan yang tertutup rapat. Lampu berkelap-kelip, dan terdengar suara dentingan logam dari luar pesantren, seperti rantai diseret sepanjang jalan. Ustaz Yayan lalu berkata dengan nada serius, "Ini bukan sekadar gangguan jin. Ini adalah ikatan gaib kuno, semacam perjanjian yang melibatkan entitas tingkat tinggi dari dunia kegelapan." Ia lalu meminta bantuan gurunya, Kiai Syamsul, seorang ahli ruqyah dan penelusur perjanjian leluhur. Setelah mempelajari simbol-simbol di tubuh Reza, Kiai Syamsul menyimpulkan satu hal mengejutkan. Makhluk yang menampakkan diri di rumah tua itu adalah Bonglang, sosok hodam pesugihan tingkat tinggi yang biasa dijadikan penjaga perjanjian darah. Ia bukan jin biasa, tapi makhluk dari golongan ifrit, pemakan jiwa keturunan pengkhianat perjanjian. Ternyata, Suratman dahulu pernah membuat perjanjian dengan Bonglang di bawah pohon beringin tua, tepat di belakang rumahnya. Sebagai imbalan kekayaan, ia harus menyerahkan satu anggota keluarganya setiap 3 tahun sebagai tumbal, entah secara langsung atau keturunannya. Namun sebelum perjanjian rampung, Suratman dibunuh warga. Bonglang merasa dikhianati, dan sejak itu ia menanti sampai salah satu darah keturunan Suratman secara sukarela memanggilnya kembali. Dan Reza telah membuka pintu itu. Yang lebih mengejutkan, Kiai Syamsul menemukan bahwa boneka jelangkung yang digunakan Reza dan teman-temannya masih menyimpan potongan darah Reza di dalam rongga kepalanya, sebuah bentuk segel darah yang digunakan untuk mengikat perjanjian jangka panjang. Kalau boneka itu tidak ditemukan dan disegel kembali di tempat asal perjanjiannya, maka Bonglang akan terus menuntut tumbal. Dan korbannya bukan hanya Reza, tapi semua orang yang pernah terhubung dengannya. Maka, keputusan pun dibuat. Mereka harus kembali ke pohon beringin tua tempat perjanjian pertama dilakukan, dan melakukan penyegelan ulang sebelum malam Jumat Kliwon, saat kekuatan Bonglang mencapai puncaknya. Namun, ketika mereka kembali ke lokasi itu bersama tim kecil dan peralatan ruqyah lengkap, mereka disambut pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Pohon beringin itu kini berdarah. Dari sela-sela akar pohon, mengalir cairan merah pekat. Udara berbau amis dan anyir. Dan di sana, di antara akar pohon duduk boneka jelangkung itu, dengan kepala menoleh ke belakang dan matanya kini bersinar merah menyala. Di bawah pohon beringin tua yang kini mengeluarkan cairan merah seperti darah, suasana menjadi sangat mencekam. Kabut pekat turun dari arah hutan, menutupi pandangan, dan suhu turun drastis. Boneka jelangkung duduk diam di tengah akar pohon, seolah menanti, atau lebih tepatnya, memanggil. Kiai Syamsul memulai ritual penyegelan dengan membentuk lingkaran garam dan 7 batu segel dari sungai keramat di lereng Merbabu. Ayat-ayat suci dibacakan berulang, dan para santri mulai memperkuat lingkaran pelindung di sekeliling Reza. Namun saat ayat keempat dibacakan, tiba-tiba tanah di sekitar pohon beringin bergetar hebat. Dari dalam lubang akar yang menganga, muncul Bonglang dalam wujud aslinya. Sosok itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tingginya melebihi 2 meter, kulitnya hitam berurat merah, bertanduk melengkung, dan dari mulutnya keluar suara berat yang membuat tubuh seakan lumpuh. Kalian pikir kalian bisa menyegel darah yang telah dijanjikan padaku sejak 7 turunan? Aku tidak ingin wadah. Aku ingin tumbal terakhir. Dan itu bukan Reza. Semua terdiam. Lalu, Bonglang menoleh ke arah Dito. Kaulah yang menemukanku. Kaulah yang membawa boneka itu keluar dari tempat istirahatnya. Kaulah yang membangunkanku kembali. Dito mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai mengingat sesuatu. Ternyata, Dito bukan sekadar teman Reza yang penasaran dengan penelitian horor.
Ayah Dito adalah mantan santri dari Suratman yang dahulu melarikan diri sebelum ritual terakhir. Dito, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari kutukan itu sejak lahir. Dan ketika ia mengambil boneka dari gudang tua, ia hanya mengikuti jejak darahnya sendiri. Anin yang melihat keadaan makin genting, langsung masuk ke lingkaran pelindung dan meraih tangan Dito. "Kalau dia yang kamu mau, ambil aku saja. Kami semua bersalah." Namun Bonglang hanya tertawa keras. Suaranya menggema sampai membuat telinga terasa berdengung. Pengorbanan itu harus berasal dari darah yang telah terikat. Tapi jangan khawatir, kalian semua akan ikut merasakannya. Tiba-tiba, lampu-lampu lentera padam serentak, dan dari segala arah, muncul bayangan-bayangan hitam, roh-roh korban Suratman yang selama ini terkurung dalam boneka jelangkung. Tangisan, jeritan, dan bisikan memenuhi udara. Kiai Syamsul berteriak, meminta semua santri membacakan surah Al-Baqarah ayat 255, dan menyuruh Anin mengambil air ruqyah yang telah dicampur dengan darah ayam hitam hasil sedekah tolak bala. Air itu dilemparkan ke arah boneka jelangkung. Sekejap, boneka itu terbakar sendiri, tapi dari dalamnya melesat bayangan hitam yang langsung masuk ke tubuh Dito, membuatnya jatuh tersungkur, tubuh kejang dan mata membalik putih. Dito menjerit sekali, lalu hening. Ketika semua mengira ia telah mati, Dito bangkit. Tapi bukan sebagai dirinya. Ritualnya belum selesai. Kalian menghentikan satu gerbang, tapi tidak menutup yang lainnya. Reza yang sedari tadi dalam keadaan setengah sadar, akhirnya membuka matanya. Ia berdiri dan menatap Dito dengan tatapan tajam. "Kalau kau memang pewaris terakhir, maka aku, pewaris pertama, yang akan mengakhiri semua ini." Langit di atas pohon beringin tua mendadak menghitam. Petir menyambar tanpa suara. Waktu seakan berhenti. Dito berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegak namun matanya kosong. Ia kini bukan lagi Dito, ia adalah wadah utama Bonglang, entitas dari kegelapan yang telah menunggu selama 7 turunan untuk mendapatkan tubuh sempurna di dunia manusia. Reza berdiri berhadapan dengannya. Tubuh Reza masih lemah, tapi sorot matanya menunjukkan tekad. Ia tahu, inilah momen penentuan, apakah kutukan Suratman akan terus berlanjut atau berhenti di tangannya. "Aku tidak ingin mewarisi dosa ini," ujar Reza lirih. "Tapi kalau darahku yang dibutuhkan untuk menghentikannya, aku siap." Kiai Syamsul menyerahkan pusaka tombak pendek yang konon dulunya digunakan warga untuk menghabisi Suratman. Pusaka itu telah diruat dan diberkahi dengan doa-doa khusus, menjadi simbol penebusan dan pemutus perjanjian. Reza memegang tombak itu. Ia mendekat perlahan. Tapi Dito, atau Bonglang, tertawa keras. "Kalau kau bunuh dia, tubuhnya akan tetap jadi milikku. Tapi kalau kau biarkan, aku akan mengambil tubuhmu sebagai gantinya. Pilihlah, darah siapa yang akan hilang malam ini." Saat itulah Anin melangkah ke tengah medan. Ia mengangkat tangannya yang memegang botol berisi air zam-zam yang sudah diritualkan, diberikan khusus oleh Kiai Syamsul. "Darah bisa jadi kutukan, tapi air suci adalah kehidupan. Kami tak akan memilih siapa yang mati, tapi kami akan memutuskan siapa yang hidup." Anin memercikan air itu ke tubuh Dito. Jeritan panjang terdengar. Tubuh Dito mengejang hebat. Suara Bonglang menggema seperti sedang tenggelam dalam pusaran angin. Akar-akar pohon beringin mulai bergerak sendiri, menggeliat seperti ular, menyeret tanah, mencoba menutup lubang perjanjian. Reza berlari, menusukkan tombak ke tanah tepat di tengah akar pohon sambil berteriak, "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku putuskan rantai darah ini. Aku serahkan diriku, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penebus dosa leluhurku." Tombak itu menancap sempurna. Cahaya terang menyilaukan muncul dari dalam tanah, memecah kegelapan. Bonglang menjerit sekali lagi, sebelum tubuh Dito roboh tak sadarkan diri. Pohon beringin retak di tengah. Suara seperti raungan ribuan jiwa menggema. Dan untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, keheningan kembali. Mereka semua tersungkur lemas. Dito pingsan selama 2 hari. Saat ia bangun, tak ada lagi tanda-tanda kutukan di tubuhnya. Boneka jelangkung menghilang tanpa jejak. Dan pohon beringin tua, kini hanya batang kosong yang perlahan mengering dan mati.
Reza memilih kembali ke Magelang, membantu ibunya dan menjalani hidup sederhana. Ia memutuskan untuk menjauh dari dunia spiritual dan mistik. Tapi di sudut kamarnya, ia menyimpan tombak tua itu sebagai pengingat bahwa sejarah, betapapun kelamnya, bisa dihentikan jika kita berani melawan. Sementara Anin dan Dito, mereka memutuskan membuat dokumentasi atas pengalaman mereka. Bukan sekadar cerita horor, tapi peringatan bahwa tidak semua permainan bisa dimainkan, dan tidak semua panggilan harus dijawab. Sahabat kisah mistik, boneka jelangkung memang hanya dipanggil sekali. Tapi bila darahmu terikat, ia akan mengikutimu seumur hidup. Demikianlah sahabat kisah mistik akhir dari kisah Kutukan Boneka Jelangkung. Dipanggil sekali, mengikut seumur hidup. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa dunia gaib bukan untuk main-main. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.